Oke, ketemu lagi bersama kita berempat. Jadi di malam hari yang indah ini kita melakukan sebuah recording bersama saya Hmm. Arwan Sudiwijaya dan kemudian ada rekan saya Mbak Ayu Amalia atau yang biasa dipanggil Mbak Ami. Kemudian ada Mas Budi Tobon Halo, dan oke selamat dan pagi, sore, siang, dan malam. itu dia. Oh tadi Mbak Ami belum ada suaranya loh Mbak. Sepatah dua patah kata dong Mbak. Sepatah dua patah kata. Itu dia Mbak Ami. Dan juga ada tamu spesial kita datang dari Bogor. Ini dia Mbak Lydia. Halo semuanya, Halo. salam kenal. Oke. Malam ini kita akan membicarakan sepak terjangnya seorang Lydia dalam mempublish sebuah film-film di Indonesia. Nah, sebelum kita ke Lydia nih, Mas Tobon, kan dirimu sangat broadcast ya Mas ya. Dan sebelumnya juga dirimu sampai sekarang juga masih aktif di dunia perfilman Jogja. Sebenarnya publicist itu apa sih Mas? Nah, itu dia. Sebenarnya saya malam ini pengen benar-benar belajar nih ya, karena menurut saya juga istilah baru ya. Oke. Di zaman saya pas aktif-aktifnya dulu malah belum ada itu kata-kata publicist film. Tapi begitu saya lebih banyak waktunya ke di kampus gitu ya. Terus ya masih gaul-gaul dengan festival. Publicist yang sering dibicarakan begitu loh. Ya intinya kalau setauku sih semacam PR-nya film itu ya kali ya. PR-nya film dalam arti dia yang berusaha menyampaikan itu bagaimana itu bisa terpublish, mendapat sponsor, mendapat bahkan di bioskop pun bagaimana dia ikut untuk bisa menggait penonton juga. Begitu setahu saya gitu sih. Gitu. Oke. Ini ada tamu nih, ada tamu datang lagi nih. Wah, ya betul dia. Ada Mas Angki ini. Oke. Mas Angki suaranya sepatah dua patah kata Mas. Di sini terus banget. Loh, kamu masuk rumah Mas, jangan hujan-hujanan. Nanti flu loh. Oke. Ini Mas Angki kayaknya lagi ngurusin hujan, mungkin dia lagi ngentasi pemean. Jadi tadi Mas Tobon sudah malah menjelaskan awal pertemuannya dia dengan seorang publicist yang tidak lain tidak bukan adalah teman kita di kampus. Nah, ini sebetulnya atau gini ya, kita kalau ngomongin apa itu publicist terlalu definitif gitu ya. Kita mending ini aja deh. Jadi bisa cerita nggak sih, Dit, awal mula dirimu nyemplung menjadi sebuah publicist itu peristiwanya apa sih? Oke, boleh dong. Aku boleh share PPT nggak? Wah, boleh banget. Kamu niat sekali. Luar biasa. Wah, ini serius. Niatnya ngobrol tapi serius. Mana dah? Awalnya jadi publicist itu apa? Gara-gara nyemplung di tempat ini. JAV ya. Gara-gara nyemplung di JAV. Nyemplung pun itu karena bisa dibilang campur tangan dari Mbak Firly dan Mbak Dina. Karena di 2000 berapa ya ini di 2015 itu Mbak Dina kan ditarik kembali untuk bantuin JAV karena mungkin aku nggak tahu kondisinya apa, nggak ada yang ngurusin publikasi atau apa, aku nggak tahu. Kemudian sayalah yang ditarik oleh Mbak Dina untuk bantuin beliau baik secara teknis dan lainnya gitu kan.
Nah, nyemplung dari sini 3 tahun lah di dunia publicist di festival film kayak gitu kan. Kalau di JAV itu lebih banyak ngurusin buat mempublikasikan film-film apa aja yang ada gitu, eventnya kapan, kemudian ada yang datang tuh siapa, itu kan kayak highlight yang perlu di share untuk menarik orang untuk datang gitu kan. Kemudian kalau misalnya di film, justru startnya itu dari 2 film Jogja juga. Ya. Oh, ziarah. Sorry, lewat. Maaf pemirsa. Oke. 2 film ini. Wah. Siti dan Ziarah ya. Ziarah. Berangkat terbakar. Ini gelora-gelora indie ini, gelora-gelora indie. Setahu saya 2 film ini bukan film komersil kan? Yes. Jadi awalnya di film itu nyemplungnya ke Siti. Nah, Siti habis Siti, Siti itu kan kalau di publish udah ada aku lupa namanya. Siapa? Rina. Mbak Rina, kan udah ada Mbak Rina tuh as publicist-nya. Cuma waktu Siti tayang di bioskop, dia nggak ada orang kan. Jadinya aku bantuin buat ngurusin hashtag Siti di bioskop. Mulai dari media partner, mulai dari sosial media, itu bantuin di situ. Oke. Berdua sama Mbak Rina gitu kan. Kemudian selanjutnya baru di film Ziarah. Nah, kalau di film Ziarah ini range-nya jauh lebih panjang gitu kan. Karena once filmnya jadi, kita di Jogja itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, sekitar 5 atau 6 orang yang sering kumpul regularly untuk bikin kontennya si Ziarah ini. Sampai mungkin kalau teman-teman itu pernah lihat fotonya Simbah jadi bawa senjata, Simbah bawa apa. Nah, itu hasil karya dari teman-teman yang regularly ketemu untuk bikin konten apa ya, ataupun mungkin ada quotes yang kalau bisa dilihat di Instagramnya Ziarah gitu. Itu adalah hasil karya teman-teman publicist gitu. Kemudian karena ini kan aku freelance semua ya, karena sebenarnya udah ada publicist-nya juga gitu kan. Sama halnya ketika pindah ke Jakarta gitu kan di 2000 berapa ya berarti? 2 tahunan lalu lah berarti. Nah, di Jakarta itu 2019 ya. Masuklah divisi Nema ini. Oke. Nema megang dari Keluarga Cemara sama filmnya Yandi, megang Terlalu Tampan, megang Mantan-Manten, 3 film di situ. Aku 3 project di situ. Nah, kalau di sini jatuhnya aku, karena kan udah ada tim publicist-nya juga di dalam kan. Cuma aku di sini jatuhnya adalah jadi asisten untuk membantu media relation. Jadi ngurusin in technical media relation. Gitu, untuk di 3 film ini. Nah, kalau yang kita running sendiri, tim dan aku itu kita ada namanya yang aku ceritain tadi, ada Our Positive Vibe atau Positive Vibe Communication. Nah, ini tempatnya di dalam tuh ada sekitar 4 orang utama yang bergerak untuk si bidang PR-ing ini. Kemudian fokusnya juga PR-nya akan ke film. 2 film yang kita pegang sebelum pandemi menyebar adalah ini yang benar-benar pure aku dan tim garap. Jadi 2 film ini yang pure benar-benar garap. 1 film Batak gitu kan, 1 film animasi. Kayak gitu Mas ceritanya. Pariban idola dari tanah Jawa. Ya, ini rencananya ada Pariban 2. Oh gitu. Terus ini apa? Ricky Rino ini? Ricky Rino. Animasi ya? Animasi, benar. Animasi, oke. Ya, ini setelah yang 2 tadi Siti dan Ziarah, sisanya udah megangnya film industri lah ya nyebutnya, yang emang jalannya ke bioskop. Biarpun yang 2 tadi juga ke bioskop kan, tapi ranahnya kan gerilya dulu baru bioskop gitu kan. Kalau ini emang langsung ke bioskop. Oke. Ada perbedaan nggak sih dirimu megang film indie sama film ini? Atau ada persamaan kalau perbedaan, skopnya jelas beda ya? Ada persamaan nggak sih yang kamu temukan di antara 2 film ini? Yang film ini, film Siti yang pertama sampai yang terus mainan di sinema, di industri. Skupnya beda pasti Mas. 1 pasti pasarnya beda ya kan. Ya, benar.
pasarnya beda, modalnya beda. Ya, to be honest, modalnya pasti beda dong. Dengan dari situ perpanjangan kelanjutannya menggelindingnya pun jadi beda gitu. Tapi kalau in technical ada hal-hal yang sama lah. Gitu, apa tuh? Iya, maksudnya kayak publicist itu kan kalau bisa dibilang orang kayak Mas Poban bilang tadi ya PR-nya film gitu kan. Tapi kalau menurut aku ketika di ilmu komunikasi itu ada broadcasting, ada PR dan ada advertising, justru si publicist ini merangkup 3 ini, Mas. Oke. Menurut Menarik aku sekali. malah merangkup tiga konsentrasi yang ada di kampus. Kalau aku kan dulu ada 3 konsentrasi tuh, aku broadcast kan. Iya. Tapi menurut aku ketika jalan di publicist film itu, ini tuh malah ngerangkul 3-tiganya sih. Konteksnya di film ya, jadi dagangannya film ya, Lid ya? Iya, dengan dagangannya film. Dan target audiensnya di sini adalah penonton. Yes. Untuk transaksinya membeli tiket. Benar. Oke. Nah, apa namanya? Tadi kan dirimu sebagai media relation ya waktu di Visinema. Nah, media relation itu dalam publikasi sebuah film itu biasanya perannya di apa aja sih, Lid? Oke. Media relation itu biasanya satu yang pasti startnya dari kerjasama media. Dari situ kan turunannya adalah seberapa jauh sih kerjasama yang didapat gitu kan, Mas. Seberapa besar misalnya nilai tukarnya atau jual belinya di situ kan, yang akhirnya akan jatuh pada seberapa banyak pemberitaan yang akan didapat. Seberapa banyak misalnya ya pemberitaan dan kemudian seintens apa mereka akan memblow up kita kayak gitu, Mas. Yang jelas sih media relation itu hubungannya publicist tuh jadi kayak yang ngomong jurnalis dan yang ngomong film. Oke. Nah, kalau pas dirimu kerja di Jakarta itu kan era-era media digital udah mulai bergerak ya, Lid ya? Ya. Nah, ngomongin media digital itu kan nggak cuma sekedar berita, film ini diberitakan saja, tapi bagaimana dibicarakan. Nah, zaman dulu tuh kalau media relation, tadi, kalau digabung lagi ke pengaruh dari KOL, apakah media relation itu juga ngatur siapa aja sih KOL yang akan digunakan di sini dan bagaimana juga pola interaksi yang akan terjadi? Oke. Sebenarnya hal itu dari waktu aku di City juga kita udah mulai start jalan itu sih, Mas. Makanya kita punya hashtag City di bioskop. Ya, hashtag City di bioskop itu kan juga salah satu cara kita gimana sih biarpun ini film indie, tapi jadi omongan gitu di timeline orang-orang di sosial media kayak gitu kan. Kalau misalnya aku pakai contoh yang kita jalan sendiri aja ya, karena aku lebih tahu dapurnya gitu kan, kayak di Pariban dan di Ricky Rhino gitu kan. Kalau Mas Irwan nanya tentang relatednya ke KOL gitu, ya apa ya Mas, emang beda lini, beda sub lagi, media ngurusin KOL. Itu beda lagi gitu kan. Tapi apakah akan ngaruh? Itu ngaruh, Mas. Maksudnya dalam artian kan selain ngurusin media untuk biar kita bisa dapat penonton, kita harus tahu kan, ini produknya apa. Kayak misalnya Pariban, itu kan produknya Batak gitu kan, film Batak. Akhirnya nyari KOL-nya pasti orang-orang Batak dong, nggak mungkin KOL-nya orang Bali gitu kan. Nggak bakal nonton juga, nggak bakal didengar juga gitu kan. Yang satu pasti di situ, biarpun apakah konsepnya akan pakai KOL, apakah konsepnya nanti hampir mirip dengan cara gerilyanya indie, kita juga ngetokin komunitas, Mas. Sama. Komunitas orang Batak itu. Hal yang sama, benar. Nah ini Lid, kan sebenarnya berarti dirimu di sini mengintegrasikan antara media konvensional, media-media pemberitaan konvensional tadi, dengan media-media digital. Itu sebetulnya saat dirimu menggabungkan itu, ini perannya, ini mau apa fungsinya, ini mau apa sih fungsinya? Sebenarnya sih paling gampang mungkin nyebutnya ya memperluas awareness juga sih, Mas. Dengan harapan juga kan pasti nggak mungkin dong bikin film nggak mau duitnya balik gitu kan. Dengan harapan makin banyak cuannya gitu. Benar. Tapi kalau yang paling menurutmu itu, atau ini
per ini ya, per konteks film ya. Tapi kalau yang dirimu rasakan, itu sebetulnya pas zaman-zaman digital ini tuh lebih efektif mana sih antara pemberitaan di media sama kan sekarang antara pemberitaan di media dengan KOL ya tadi saat di handphone itu tuh orang udah bisa milih dia harus mendapat informasi apa gitu ya. Nah, kalau pengalamanmu per konteks film juga boleh jawabnya gitu ya. Itu sebenarnya lebih efektif yang mana sih di antara dua ini? Sebenarnya ya sama halnya ketika televisi ditemukan orang tidak meninggalkan koran kan Mas? Iya betul. Ya betul sama sekali. kayak gitu sih sebenarnya Mas. Oh jadi saling Maksudnya memperkuat ya? iya, tetap akhirnya akan memakai dua-duanya karena ya ketika toolsnya ada dua, kenapa harus dipakai satu aja sih Mas? Ketika memang awareness-nya akan jauh lebih besar dengan begitu, kenapa tidak? Karena emang akan akhirnya jalan dua-duanya di digital harus jalan karena memang ada kan orang-orang yang udah nggak mau nonton TV, TV sampah. Ya kita kasih makan lah di digital kan, tapi pasti banyak banget orang-orang yang nonton TV, nggak bohong kan, orang ada sinetron satu keluar aja kayak ya yang gitulah gitu kan, orang masih akan tahu dan menurutku dan tim pun kita nggak bisa ngelepasin si media publik juga Mas, kayak televisi ini. Tetap aja akan ada pengaruhnya karena kan corongnya lebih lebar juga karena kan corong digital pun sempit banget kan, segmented banget. Ya, itu dia. Oh iya, mungkin saya mau nanya juga nih sama Lydia karena ini kan memang sekarang salah satu expertise-nya Lydia kan key opinion leader ya dan mengelola itu. Ada nggak sih kriteria mendasar buat key opinion leader gitu untuk semua campaign mungkin? Yang harus ada dari seorang KOL itu apa? Integritas kali ya, Mbak. Integritas. Kalau dari statistik gitu misalnya apa followernya harus gimana gitu? Sebenarnya itu kan ada pembagian lagi, Mbak. Ada namanya mega bintang KOL. Mega bintang, oke. Itu kayak mungkin kayak Ivan Gunawan. Nikita Mirzani yang 1 juta ke atas lah. Oke. Itu kan ataupun bisa sampai 100 juta gitu kalau misal kayak Kim Kardashian gitu kan. Itu kan udah kayak 100 juta ya? Berapa? Sekali posting 100 juta. Atau ada 1 juta follower? Ya? Oh, follower 1 juta. Oh iya, oke. Berarti tergantung scope campaign-nya gitu ya? Itu ada pembagian lagi sih Mbak di dunia KOL, ada makro mikro gitu kan, ada nano. Makro itu biasanya yang masih sampai 10.000 itu makro, nanti di mikro itu 1.000 sampai 10.000 bisa kayak gitu. Di nano itu kadang yang followernya 200 ataupun followernya sampai 1.000 doang itu masih bisa masuk nano Mas. Jadi banyak ada ya agak 4 lah mungkin ya kalau dibagi. Paling gampang sebenarnya 0 sampai 100, 100 sampai 1.000, 1.000 sampai 10.000 atau 1.000 sampai 100.000 gitu ya. Aku agak lupa, sorry. Kemudian 100.000 sampai 1 juta gitu kan. Itu range yang untuk nano, mikro, makro, kemudian ya entah mega bintang KOL gitulah ya. Dan biasanya skupnya bakal beda-beda sih Mbak. Ya pastilah nggak bisa bohong, semakin besar followersnya pasti makin banyak yang lihat. Tapi apakah itu benar? Belum tentu. Karena gini Mas, ketika ngomongin dunia digital harus ngelihat juga bagaimana engagement si akun gitu kan. Itu kan bisa dicek sebenarnya seberapa besar engagement rate-nya. Kalau misalnya followernya 1 juta tapi engagement rate-nya cuma 1%, ya bisa dibilang kecil juga. Dibanding dengan mungkin yang followernya 100.000 ternyata engagement-nya 10% ke atas gitu kan. Malah jadi kayak unda-undi gitu loh Mas. Bedanya harganya beda pasti kan. Sebenarnya harga tadi tuh lebih mahal yang engagement-nya tinggi atau yang followersnya tinggi sih?
Kalau sekarang orang pasti lihat yang followersnya tinggi. Masih followersnya tinggi ya? Ya. Oke. Engagement-nya nggak apa-apa. Yang penting followersnya kelihatan tinggi. Iya. Makanya artis-artis tadi yang dia udah punya awareness yang tinggi di media konvensional, masuk ke digital, terlegitimasi dengan followers yang banyak ya. Dia bisa jualan nih harga lebih tinggi. Oke. Ya. Tapi engagement-nya belum tentu bagus gitu ya. Benar. Belum tentu, karena kan gini deh Mas, kalau dia punya followers 10 juta, 1 juta, belum tentu dia selalu bisa berinteraksi dengan followernya kan. Dari situlah si engagement akan turun, kecuali dia mau hire orang sebagai admin, menggantikan dirinya untuk membalas pesan, untuk mereact ketika ada yang komen gitu kan. Sekedar misalnya ada yang komen, kakak cantik, oh iya makasih gitu. Sekedar itu pun sangat ngaruh ke engagement. Nah, Lid, aku jadi tertarik kalau tadi pas dirimu handle sosial medianya film gitu ya. Ini kan sebetulnya sosial media ini baru aja dibikin pada saat film itu akan dipromosikan toh. Nah, enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Enggak juga. Gimana tuh? Berarti apakah sosial media udah jadi sejak syuting? Jadi gini Mas, sebenarnya kalau ngomongin in teori, publicist itu kan sebenarnya harusnya works dari naskah dibedah. Oh gitu. Dia produksi udah mulai kerja ya? Nanti aku share PPT-ku aja ya buat kalau misalnya mau dipakai. Lanjutin deh, nggak apa-apa PPT-nya, yuk. Bener ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi biar kita juga tahu sekalian. Dilanjut aja. Dari yang tadi Pariban tadi nggak apa-apa, dilanjutin lagi aja. Oke, enggak. Ini doang sih. Ini cuma kayak buat publicist itu apa sih gitu kan, Mas? Karena kan emang banyak yang nanya gitu kan. Pasti nggak tahu. Ya akhirnya kalau misalnya mau dibilang sih ya ini yang ngerangkum si tiga jurusan yang ada di UMY gitu kan. Kemudian kapan sih sebenarnya apa yang dikerjain gitu kan. Ini yang Mas dan Mbak tanyakan tadi gitu kan. Salah satunya adalah juga menangani krisis. Jadi nggak cuma happy-nya aja. Karena kita sempat juga kemarin ada satu film yang kita harus menangani krisis gitu. Oke. Jadi emang urusannya adalah perpanjangan tangan dari produser dan penghubung juga sama distributor. Jadi emang tengah-tengah banget. Ya. Kalau idealnya, kapan bekerja itu sebenarnya bisa dimulai dari praproduksi. Karena dari praproduksi, dari saat bedah naskah, publicist itu udah bisa nemuin, oh ini nih ini nih bisa nih dijual gini, nanti talentnya begini. Oh ini nih kalimatnya quotable gitu kan misalnya nih. Oh ini nih lagi syuting nih gitu kan. Terus misalnya aku biasanya harusnya publicist itu bekerja dekat anak BTS menurut aku ya. Jadi kayak ketika mata publicist mulai lihat ini hal yang bisa dijual, harus langsung tarik anak BTS, ambil. Tolong diambil. Jadi kemarin itu waktu Filosofi Kopi dibuat, terus ada live IG-nya itu juga yang desain anak publicist ya? Ya. Syutingnya udah ada live syutingnya gitu kan, aku pernah lihat tuh waktu itu. Benar, itu juga. Itu kan karena memang mereka kan udah punya tim publicist di dalam kan, Mas. Karena emang udah ada internal publicist, jadi bisa gerak mulai dari praproduksi. Idealnya memang publicist itu secara teori pun bergeraknya dari praproduksi. Cuma kalau di sini kebanyakan emang kerjanya di pasca produksi. Itu kenapa tadi Mas Herwan bilang kalau kan lu punya akunnya habis bikin film. Padahal enggak, ada juga yang memang sudah menyiapkan akunnya jauh sebelum itu. Oh gini lihat, sebentar aku skip. Beberapa film itu kan kadang-kadang ada product placement ya. Nah itu juga berarti yang desain publicist-nya. Jadi begitu, wah kayaknya scene ini kayak James Bond, tiba-tiba dia pegang bir bintang gitu. Itu berarti publicist-nya yang kemudian masuk ke intervensi ke dalam cerita. Itu bisa dua sih Mas. Bisa emang kerja sama produser atau karena biasanya kita tetap dari atas sih Mas.
Oke, gitu Jadi kan ya. di atas produser dan line producer bekerja sama siapa nih untuk Hmm. pendanaannya ini kan. Misalnya Oke. pendanaannya sama Bir Bintang. Oh, ya gimana caranya Bir Bintangnya masuk? Akhirnya itu yang dititipin ke naskah. Oke. Halo, ya siap. Aku pikir tuh diecer. Jadi pas bedah naskah tadi, terus kemudian publisher akan lihat, wah ini kayaknya seru nih dijual. Scene ini dijual ke brand ini. Scene ini dijual ke brand ini. Scene ini dijual ke brand ini gitu. Biasanya kalau yang itu sih masuknya dari produser dan sutradara sih. Mungkin Mas Tobon lebih tahu sih kalau yang kayak gitu. Oke. Kalau menurutku untuk publicist malah jarang yang untuk di dalam filmnya ya Mas. Lebih ke nantinya. Karena kan misalnya sama Bir Bintang, ternyata besok nih ada gala premier. Oh ya publicist harus ngontak tim Bir Bintang. Buat di gala premier ada Bir Bintang. Oke. Yang kayak gitu. Yes. Oke, sip. Lanjut lagi. Itu, ya Mas. Kapan publisher mulai bekerja? Ya biasanya kan dari pasca produksi. Nah, mulai tuh baru filmnya udah mulai ready, udah mau siap, udah dapat tanggal tayang. Ada yang baru mulai jalan, nyari kerja sama media, kerja sama buzzer, baru kayak gitu. Tapi kalau yang idealsnya memang dari sebelumnya gitu kan. Publicist ini ada subbagian yang akan kenapa harus di praproduksi? Karena emang harus ada bagian yang nentuin bioskop mana yang harus dipakai, bioskop mana yang harus tayang film ini, kota mana. Bisa di custom ya kota-kotanya gitu ya? Iya. Jakarta bioskopnya mana-mana aja juga bisa. Oh, aku pikir itu 21 ya yang nentuin. Ternyata publicist-nya ya. Itu kan kerja sama mereka. Kita akan bergen dengan mereka. Memang pastilah mereka yang nentuin gitu, Mas. Tapi kita bisa bergen gitu kan dengan sepowerful apa sih filmnya? Kemudian pasarnya di mana? Kemudian sepowerful apa bisa cangkeman ke mereka? Oke. Bisa jadi kayak gitu Pariban nih nyasarnya Batak di stasiun pasar senen banyak sekali supir Batak, udah style di sana aja gitu, bisa ya direkomendasikan gitu ya? Ya. Jadi kita biasanya akan bikin list mana-mana aja. Ya. Misalnya kota ini berapa titik, kota ini berapa titik, kota ini berapa titik. Kemudian mintanya misalnya satu titik itu berapa layar, berapa studio. Nah, barulah kita submit ke mereka. Mereka akan kasih approval. Biarpun kadang emang nggak semuanya pasti di approve ya, pasti ada yang akan mereka cut dulu dengan akan lihat gimana di 2-3 hari pertama. Oke. Oh, 3 hari pertama patokannya ya. Kalau secara teknis di media sih bilangnya 2 minggu. Tapi kenyataan lebih kejam ya. 3 hari, bosku. Itu yang aku tulis juga di ini juga kemarin waktu bahas distribusi City di tesis tes 2. Ya akhirnya in practice adalah ya karena kan biasanya akan lihat Kamis Jumat Kamis kan. Jumat Sabtu Minggu itu dilihat. Kalau nggak ada Senin gone. Oh gitu. Ada kok yang kemarin pernah. 3 hari ya? Wah, kejem banget. Tapi terus gimana? Berarti biasanya kadang masih disisain tapi dikit sangat dikit gitu loh Mas. Apalagi ketika misalnya ada film yang box office yang masuk tambah selesai. Berarti kerja publicist itu memanfaatkan momen emas ini harus banyak gitu ya. Nah, itu biasanya yang awal-awal dilakuin mulai dari si press con, terus gala premier, itu kan untuk mengajak makanya selalu nonton di hari pertama. Karena untuk itu, Mas, untuk mempertahankan bagaimana filmnya masih ada di layar bioskop sampai seminggu 2 minggu kemudian. Kalau regularly di seminggu kemudian masih bagus, atau di 3 hari pertama bagus, itu akan ditambah di minggu depannya layarnya. Kalau jeblok pasti akan dikurangin. Oke. Maksudnya ditambah layar itu ditambah harinya gitu ya? Ditambah jumlahnya, Mas. Kayak misalnya di Ambarukmo kan ada 5 studio. Oke. Misalnya awalnya dapat 1, tapi 1 hari gitu kan. Dari jam 11, jam 3, jam 7 gitu kan. Besokannya kalau bagus bisa jadi 2 studio. Sama dengan jam yang sama gitu. Jadi kan orang akan lebih banyak tempat untuk nonton. Ya.
Oh, Dan oke. dan itu makanya salah satu kerja publicist juga bikin kegiatan yang ngetokin komunitas untuk ngadain nonton bareng. Oke. Jadi kita sering dapat tiket di hari pertama itu, Mas, gara-gara publicist nih. Oh. Oke, jadi biar rame dulu ya, hype-nya kerasa ya. Iya. Kayak gitu biasanya. Apa ya, next-nya tuh selama film tayang juga tetap ngelakuin gitu kan, Mas. Tetap ngerunning lah ya yang dikerjain tadi gitu kan. Kemudian ngecek juga kalau misalnya selama film tayang itu akan ngecek juga media coverage kita segede apa nih dari yang kemarin kerja sama. Udah sampai mana, apakah berita yang diberitakan apakah positif, apakah negatif, lebih banyak mana, kayak gitu juga dipastikan. Dan tetap ketika ngomongin dunia digital akan tetap ngomongin apakah topik si film ini masih dibicarain di timeline sosial media orang gitu kan. Kayak gitu. Oke. Itu kan dirimu soal ngomongin krisis di film ya? Yes. Itu sebetulnya kalau krisis di film itu apa sih betulnya yang pernah kamu tanganin? Kalau kemarin itu sebenarnya kadang nggak di pas filmnya ya, Mas. Kadang di talentnya juga. Oh gitu. Tiba-tiba talentnya terjebak narkoba gitu. Halo. Ya. Semacam kayak gitu kalau. Halo? Iya. Masuk. Oke. Ya, semacam kayak gitu, Mas. Misalnya tiba-tiba kenapa gitu kan. Pasti kan pemberitaan filmnya akan kena. Kalau kayak misalnya cases-nya kemarin waktu kita lagi running film Pariban. Ya. Itu kan lagi rame banget beritanya tentang ibunya Atika Hasiholan. Oh, ya. Itu bikin sakit kepala sih, Mas. Iya ya. Jadi itu salah satu keberadaan publicist ngapain ya itu akhirnya kan kita pasti akan media visit tuh, Mas. Waktu selama promo juga kan ada media visit ya. Kadang wartawan juga colongan buat nanyain ke di luar dari kerjasama gitu kan. Oke. Sorry, signalku kayaknya jelek. Oke. Aman ya? Aman. Oke. Kalau biasanya kalau dengan ormas gitu pernah nggak? Sejauh ini sih yang film yang kemarin-kemarin masih aman sih, Mas. Alhamdulillah ya. Ayo, Lid. Tantangannya, Lid. Bikin krisis sama ormas. Biar portfolionya naik, Lid. Mas Tobon, kayaknya ada sesuatu dengan ormas nih yang bisa diceritakan. Ya, jangan dong, Mas. Jangan cari ribut. Enggak sih, aku cuman jadi kepikiran Mas Garin gitu loh. Mas Garin ketika bikin Kucumbu itu kan. Enggak, Mas, daripada ngelawan gitu saya nyari yang ada cuannya aja, Mas. Iya, makanya saya mikirnya apa dia juga dibela gitu ya. Gimana nih caranya? Saya jadi bayangin gitu loh. Publicistnya kan capek banget mesti gitu. Gitu. Iya. Kalau apa namanya, Mas? Ya. Saat tadi ya film kemudian diserang oleh satu pihak gitu ya, itu justru pemberitaannya kan naik tuh. Ya pastinya. Nah bagi publicist itu atau gini deh, Mas Tomo pernah nggak nemuin saat film ini memang kontroversial gitu ya, kemudian bertentangan di masyarakat, beritanya naik, malah justru dimanfaatkan sebagai media promosi bagi filmnya. Iya. Kebanyakan malah justru dimanfaatkan momennya gitu. Atau saya curiga malah diciptakan momennya kali. Ya orang-orang kayak publisis kayak gini nih. Biasanya yang kalau diciptakan momennya itu biasanya modelan film horor. Oh gitu ya? Ya. Gitu. Kalau pernah lihat, misalnya di Lambe Turah tuh pernah ada kan orang-orang kayak nge-share gitu, wah tiba-tiba ada mbak-mbak muncul gitu kan yang udah dandanan gitu, kan di dekat lampu merah. Gitu.
habis nonton itu nemu kayak gituan gitu ya. Iya, kayak ala-ala, ini apa nih kok ada ginian di sini gitu kan. Tapi Kadang-kadang itu part of untuk orang akhirnya mikir, kenapa kok ada hantu di lampu merah gitu kan. Ternyata mungkin judul filmnya Hantu Lampu Merah gitu kan. Oke. Jadi emang gimmick adalah strategi ya. Ya, benar. Kalau yang menurutmu apa namanya saat membuat gimmick gitu jadi sebuah strategi itu berbahaya nggak sih? Karena sebenarnya ini tidak main aman ya. Jadi kalau gimmick ini kan cara-cara yang tidak main aman, tapi justru menurutmu ini jadi efektif, jadi orang jadi penasaran, jadi nyari, atau ya secara pakai gimmick apa sih harus diperhatikan gitu agar tetap tujuannya tadi tetap mengkonversi awareness menjadi beli tiket. Nggak tahu ya Mas, kadang karena kan buat ngepublikasiin film aja formulanya akan beda-beda gitu loh Mas. Benar. Apalagi gimmicknya gitu kan. Ya kayak bad publicity juga as a good publicity juga. Iya, benar. Yang kayak gitu, cuma kalau formulanya nggak tahu ya, kita selama ini gimmicknya jarang yang gitu-gitu banget sih. Gimmick yang pernah bikin apa sih di Sudah film? Masih aman aja sih Mas, kayak misalnya kayak lebih ke karena cerita percintaan gitu kan, ya gimmick-gimmick kayak anak muda nih, deket nih, yang lucu-lucuan aja. Kalau misalnya kemarin di Ricky Rhino tuh gimmicknya kita bikin stiker WhatsApp gitu Mas, stiker WhatsApp buat disebar di grup-grup WhatsApp gitu. Sampai itu salah satu part of gimmick juga kan. Seru tuh. Kayak stiker apa. Sorry. Iya, dan itu dapat bocoran dari CEO saya. Buat pengenalan karakter juga katanya. Iya sih, lebih kontekstual ya. Dan apa namanya, stiker ada itu juga. Ya? Stiker asik sih, karena dipakai di WhatsApp. Iya, jadi gambarnya stiker kayak good morning gitu-gitu sih Mas. Mana ya? Kelihatan nggak ya? Oh ya, Oke. Kirim ke Mbak Ami. Sorry Mbak. Orang kita suka stiker. Kalau kemarin di Ricky Rhino itu sampai di publikasinya sampai merch-nya kita bikin helm. Helmku mana ya? Ada di depan sih. Helm? Ada tanduknya gitu? Ada culanya? Enggak sih Mas. Gambarnya doang gitu belakang. Gitu. Tapi helm buat anak-anak? Atau helm untuk dewasa? Dewasa. Iya. Buat anak bisa, buat dewasa bisa. Ada kemarin ada beberapa ukuran sih. Oke. Kirain ya. Menarik. Sejauh ini sih itu positif aja sih Mas. Maksudnya lucu dan fungsional juga. Berarti distribusinya itu juga menyasar komunitas-komunitas tadi. Kira-kira yang potensial untuk nonton di sekolah ya. Oke. Karena kan ojol yang ke sekolah. Sebenarnya kalau Mercedes kemarin kan emang buat hadiah gitu kan Mas, karena kadang nobarnya kan sama anak-anak sekolah gitu kan. Ada anak-anak sekolah yang maksudnya yang emang dianterin ke sekolah naik motor kan akan pakai helm itu gitu kan. Dengan harapan akan helm kamu lucu gitu kan. Itu helm apa? Iya, menarik. Karena kan sebenarnya Ricky Rhino itu ada mau rangkaiannya lagi gitu kan, karena yang bikin si yang punya IP-nya itu yang dulu biasanya ngerjain pedal pop. Pedal pop. Jadi kita hire as publicist pihak ketiga gitu untuk publishing aja. Oke. Nah, gimana Mbak? Mas, kadang-kadang kan gimmick itu juga suka melibatkan selebriti, itu nggak sih? Ya, ada Mbak. Ada ya? Ada dong. Terutama Lambe Turah juga.
Oh, Lambe Turah as celebrity or Media. Celebrity and media. oh, jadi sekalian gitu ya. Monggo, silakan. Iya. Apa namanya? Tadi saat ngomongin stiker gitu ya, berarti kan di sini setiap mempublikasikan sebuah film itu idenya kan beda-beda ya. Ya. Nah, kalau di Pariban sama Ricky Rino, itu yang garap idenya itu teman-teman bisnis sendiri atau ada tim kreatifnya biasanya? Iya, tim publicistnya itu kan ada 1, 2, 3, ada berapa ya Mas? Lupa lagi, 10 orangan lah Mas. Oke, 10. Maksudnya ada beberapa orang yang memang brainstorm buat ini mau ngapain, ini mau maksudnya nentuin target audiensnya kan gitu kan, pasti kan Mas mau nyasar mana, mau bikin apa gitu kan. Kayak Pariban kita bisa ngontak komunitas apa aja nih yang Batak-Batak gitu kan, sampai pun akhirnya ngetokin kayak komunitas komunitas agamis ya. Gereja. Ya. Karena kan GKBI gitu ya, Gereja Kristen Batak Indonesia. Benar. Oke. Itu terus komunitas itu akan diundang nonton film atau dirimu masuk ke sana terus ada activation-nya? Biasanya mereka akan diundang semua. Oh, diundang datang nonton ya? Ya, nanti activation-nya biasanya ini sih hadiah dari mereka yang nge-share gitu. Oke. Nah, kemarin nih kan, Pariban ini kapan sih Pak tayangnya? Udah belum? 2000. Pariban tuh 2000 berapa Mas? 19. Oh, sebelum pandemi ya. Yes. Kalau Ricky Rino? Pas after Ricky Rino kelar tuh pandemi. Lockdown maksudnya. Lockdown. Oh, oke. Berarti itu di tengah-tengah juga Mas, sempat krisis juga, kayak bingung kan nih filmnya mau di stop aja apa gimana kan, karena kan udah nggak ada juga yang ke bioskop akhirnya. Itu udah mulai isu-isu jangan berkumpul, jangan ke tempat rame gitu, jaga jarak gitu ya, sampai akhirnya ya udah ngikut apa kata bioskop aja dulu deh gitu kan. Nah, terus distribusi Pariban Ricky Rino ini dirimu sempat atau dari tim publicistnya gitu ya, sempat kepikiran untuk dijual ke Netflix, iFlix, yang gitu-gitu nggak? Oh, kalau itu tuh pasti biasanya ada, tapi kan akan dibalikan lagi produsernya dan sutradaranya mau apa enggak. Karena emang ada yang nggak mau. Kalau 2 kasus ini nggak? Kenapa? Kalau 2 kasus ini nggak masuk sana? Atau masuk? Sejauh ini tuh, Pariban tuh udah di OTT belum? Akan. Belum. Oh, belum ya? Belum, baru mau ke TV. Baru mau ke TV? Kalau untuk hal itu yang mutusin produser ya, publicist enggak ini atau gimana? Suggest aja sih Mas. Suggest aja ya, tapi produser karena endingnya ke iya, produser. Benar. Kan Tuhannya di situ Mas. Kalau Tuhannya udah mati gimana tuh? Ini katanya Nietzsche. Oh iya, pokoknya intinya mengajak orang untuk menonton film. Iya. Gitu ya. Goals-nya itu sih. Tapi ya, iya. Iya. Apalagi biasanya yang akan lebih gencar tuh ketika kalau emang tahu filmnya akan beberapa series gitu ya Mas. Maksudnya ada part 2, ada part 3 gitu kan. Itu kan harus lebih getol di awal kan. Harus nyiptain orang aware sama film itu kan harus lebih daripada filmnya yang satu kali selesai gitu kan. Berarti ini kasusnya kayak Pariban ya. Pariban mau ada Pariban yang kedua. Nah itu kan ada jarak nih. Berapa tahun dari Pariban pertama kemudian tayang terus kedua? Ya. Itu kan biasanya nanti bisa diakalin Mas. Kayak misalnya tayang, ini kan tadi baru dikasih tahu udah tayang 3 kali di TV gitu kan. Yang Pariban pertama? Ya, nanti misalnya menjelang emang yang kedua udah selesai produksi dan mau tayang, bisa aja itu dikeluarin lagi. Oh, buat reminder orang-orang ya? Oke. Ataupun mengeluarkan gimmick yang lain. Itu belum kita pikirin karena belum produksi. Oke. Belum syuting lagi, Mas. Tapi kalau film itu sampai, kalau aku lihat Star Wars gitu, dia kan film, tapi penggilanya itu
walaupun Star Wars ini lagi nggak tayang atau lagi nggak ada film baru, si penggilanya tetap mereka berkomunitas, mereka tetap beraktivitas bersama, bahkan ada nonton bareng Star Wars yang lawas. Nah ini sebetulnya publisher itu ngopeni komunitas penggemar gini nggak sih? Fanboy. Fanboy, benar. Ya, harusnya sih iya, Mas. Itu kan part of komunitas juga kan, Mas. Sebenarnya kalau emang punya filmnya akhirnya segede itu akan dirumat lah, Mas. Karena kan beberapa aja kayak misalnya kemarin kelar ngerjain yang terlalu tampan dari Visnema gitu kan. Yeah. Kita aja masih ada beberapa di tim itu punya grup WhatsApp sama fansnya Ari Irham atau fansnya siapa. Oh gitu. Masih tektokan di situ. Oke. Terus aku jadi penasaran nih, di saat kita tadi ya Ari Irham punya grup WhatsApp gitu ya. Nah ini misalnya Pariban nih. Pariban ini satunya udah tayang, mau yang kedua. Para fanboy ini saat dia mungkin nggak sih dia mengusulkan untuk cerita-cerita intervensi. Jadi mengusulkan untuk ke Pariban kedua tuh harapan dia seperti ini, mungkin diakomodir nggak sih? Atau pure semuanya dari seorang penulis cerita? Dari penulis sih Mas, paling kayak gitu-gitu kan mereka cuma bisa di kayak kolom komentar di IG aja kan. Tapi kalau ceritanya kan sebenarnya udah jadi, cuma belum di film semua kan. Oh gitu. Emang udah set naskahnya udah segitu. Saat ada komentar-komentar dia, usulan-usulan di komentar-komentar IG tadi gitu ya, usulan-usulan gitu, mungkin diakomodir nggak sih? Sebagai bagian dari publicist juga nih, ngopeni orang-orang ini. Kayaknya itu akhirnya balik ke ranah produser dan penulisnya juga sih, Mas. Balik lagi ya, oke. Iya, karena kan beda hal ketika misalnya, karena kan kita tetap juga di-hire gitu kan, Mas, kalau di Pariban, biarpun kita yang ngerjain gitu kan. Ya. Beda hal kayak misalnya publicist-nya Visnema gitu kan. Itu bisa mereka buat suggest kayak gitu, karena emang publicist-nya publicist internal. Oke. Jadi loginya sebenarnya kayak brand juga ya, ada yang in-house, ada yang kalau dia sama agensi. Nah, kalau dirimu jadi kayak anak agensi, dapatnya ini film udah jadi nih, udah pasarin gitu ya. Ya. Produk nggak usah diapain lagi, yang penting laku. Terserah deh caranya gimana. Oke. Cuma kalau Pariban kita masih bisa lah dikit, karena kan emang masih kenal dekat gitu, bisa suggest, cuma nggak bisa decision-nya tetap di Tuhannya, di produser dan di penulisnya juga kan, Mas. Sebenarnya itu tadi yang mau tak tanyain, Mas. Ada in-house, ada kalau di iklan apa ya? Ada in-house sama konsultan, agensi gitu kan ya. Agensi. Nah, ini gimana publisis itu sebenarnya kalau kontrak itu ya, dia kerjanya itu mau sampai kapan? Terus apakah aktifnya dia harus orang dalam PH itu sendiri atau in-house sendiri, atau berdiri sendiri semacam agensi? Itu lebih efektif mana sebenarnya? Sebenarnya kalau mau dibilang lebih efektif sih, lebih efektif yang in-house sih, Mas. Karena kan pasti bisa campur tangan dari sejak praproduksi. Sejak dari naskahnya jadi gitu kan. Bisa ikut ngobrol, ikut rembuk gitu kan. Cuma pun kadang yang udah punya in-house di dalam nggak menutup kemungkinan bahwa mereka akan hire orang lain lagi. Peluang itu pun masih ada. Oke, jadi tadi ya saat in-house-nya itu sudah kewalahan untuk mencapai penonton yang lebih luas. Oke. Bisa aja kan, Mas. Maksudnya kan ada juga kan PH-PH yang dalam 1 bulan hampir barengan 3 film gitu kan. Itu yang ini hampir jaraknya deket-deket gitu kan. Yang antara yang in-house tipes sama antara yang in-house tipes baru dicari pengganti atau emang dari awal disediain bala bantuan. Oke. Tapi kalau ngomongin works sih pasti lebih works yang emang udah campur tangan dari awal sih, Mas, daripada yang filmnya jadi terus ini produk kerjain, itu agak lebih PR sih. Oke. Nah, kalau seorang publisher itu sebenarnya targetnya jumlah penonton atau omset film atau jumlah orang yang aware sih biasanya kalau dikasih target dari produser film?
Biasanya kalau jumlah penonton pasti ngaruh sama omset sih, Mas. Iya benar. Atau gini, pertanyaannya, jumlah orang yang aware atau jumlah tiket biasanya? Atau kalau sebutnya durasi waktu? Yang kedua sih, Mas. Tiket Lebih, sih. tiket ya? Oke. Wow, Kayak berarti kalian kerjanya kayak tetap aja sih, Mas, di Indonesia acuannya kan yang aware pun nggak akan dihitung gitu loh, Mas. Yang dihitung adalah yang beli gitu kan jatuhnya. Kalau kayak tadi Mas Tobon sempat tanya, sorry belum terjawab, kontraknya akan berapa lama gitu kan. Kalau misalnya yang biasanya kayak konsultan itu kontraknya biasanya antara 3-5 bulan, Mas. Jadi biasanya habis film tayang itu maksimal sebulan masih di situ, atau minimal banget 2 minggu. 2 minggu selama film tayang. 2 minggu sama film tayang ya. Berarti kan ini ya, yang diukur adalah bioskop ya, bagaimanapun publisis itu. Ya. Masih seperti itu sekarang? Masih sih, Mas. Masih. Kondisinya kayak gini gitu, pandemi atau gitu. Ya akhirnya ini sih, Mas, maksudnya masih dilihat di situ, cuma kan sekarang bioskop nggak lagi, kan kalau dulu kan harus 3 bulan ya baru boleh ke OTT gitu kan. Sekarang kan udah lebih luas, nggak se-strict itu. Kayaknya habis turun atau sebulan udah bisa pindah ke Netflix dan lainnya deh. Jadi OTT itu singkatannya apa sih? Kenapa? OTT itu singkatannya apa sih? OTT? Gue sering ngomong, gue nggak tahu juga. On demand, ya. Video on demand nggak juga sih? Iya, pokoknya kayak video on demand gitu. Oke, video on demand ya, oke. Nah, apa namanya? Dirimu pernah nanganin film yang sudah masuk di OTT? Sejauh ini kalau yang di Visinema pasti dari mereka sendiri sih, Mas, yang jalanin. Oke. Tapi saat pas di OTT pun masih perlu, modelnya juga sih biasanya beli putus atau di OTT itu, atau pas masuk di OTT nanti akan dibayar berdasarkan jumlah orang yang nonton? Karena belum pernah megang nggak berani jawab sih, Mas, tapi biasanya emang ada beberapa sih, ada yang beli putus, ada yang sharing profit. Hampir sama sih, Mas, kayak bioskop. Oke. Kalau bioskop kan sekarang kebanyakan udah sharing profit kan, yang dari tiket itu. Ya, nah Lid, aku tadi kan kalau yang untuk film komersil, aku udah kebayang nih. Tadi logikanya sama sih kayak anak-anak agensi yang nanganin brand. Nah, kalau film indie nih, film indie itu kan kalau aku lihat dia itu nyari cuannya itu tuh antara nyari cuan sama edukasi tuh porsinya sama gitu loh. Bahkan nyari cuan, edukasi sama ikut festival. Nah, sebetulnya si publicist ini tuh akan mendampinginya di pemutaran film yang terus yang main bioskop keliling gitu ya, atau sampai ke distribusi di festival, atau saat film ini kemudian berkembang menjadi diskusi-diskusi membahas film itu juga di handle sama anak publicist. Ya, balik lagi kayak tadi, Mas, in-house atau konsultan. Kalau misalnya kayak in-house yang di City, Mbak Rina itu kan mau filmnya kemana aja, doi yang sibuk gitu kan. Misalnya filmnya ke Singapura, misalnya filmnya kemana, dia kan tetap akan bantuin buat entah misalnya semudah share di sosial media, entah memastikan jadwal produser bisa atau enggak untuk berangkat ke negara tersebut atau ke kota mana, misal ada undangan, siapa yang bisa jalan, itu kan tetap jalan, Mas. Biarpun nggak se-hype ketika emang lagi gencar ngepromoin bioskop gitu kan, Mas. Lebih ringan lah jatuhnya, Mas. Cuma kalau yang misalnya by hire gitu kan, yang konsultan akan balik lagi kemarin perjanjiannya akan sampai mana gitu kan. Cuma kan biasanya kalaupun publicistnya film indie itu kan yo konco dewe yo, Mas. Nah, ya kui. Kan koncone dewe. Jadi ya selama filmnya misalnya kemarin mau putar di festival dulu, oh ya udah ke festival dulu, terus habis itu udah dapat bioskop nih, itu kan ngepurnya udah nyampe di situ tuh kan, Mas. Tapi kalau misalnya sekarang masih ada yang
pemutaran di mana itu ya kayak masih bantu share, masih bantu apa ya segampang masih bantu share, masih bantu ngontakin mungkin gitu kan karena kan ya teman sendiri gitu Mas kayak aku mau pemutaran di Malang nih ada komunitas Malang yang bisa bantuin nggak ya yang kayak gitu kita bisa oh ya ada temanku ini nanti dia yang akan jadi PIC lokal di sana. Oke. Nah, Lid, kalau untuk membuat orang kemudian datang ke pemutaran filmnya gitu di film India, saat dia itu sudah menang di festival, ngaruh nggak sih? Atau festivalnya juga harus festival tertentu nih yang biar ngaruh untuk pasar Indonesia? Ngaruh apa enggak? Tapi kalau misalnya yang penontonnya emang anak-anak ini, yang emang maniak ini gitu, tahu-tahu aja sih Mas mereka Mas. Maksudnya mereka akan cukup vokal juga buat jadi word of mouth-nya dengan ini bagus lu harus nonton kayak gitu. Biasanya akan lebih works dari situ sih Mas. Berarti kredibilitasnya untuk anak-anak indie tadi ngomong saat dia menang di festival ya? Ya. Kredibilitas film ini akan naik. Terus kemudian bikin saat dia akan tayang di Solo gitu ya, terus kemudian anak kinenya Solo ini akan lebih gencar kan? Ya, benar. Berarti kerjamu tinggal masuk ke komunitas-komunitas kine Solo itu? Itu. Oke. Hampir sama kayak waktu City itu kan di FFI malah hitungannya kalau bisa dilihat gitu kan Mas dari luar gitu kan kayak telat banget kan hitungannya. Udah kemana baru FFI gitu kan, baru bisa ke bioskop ya emang tapi emang filmnya bukan buat pasar Indonesia juga sih toh makanya kan nggak begitu hitungannya kalau bisa dibilang nggak banyak juga yang nonton gitu tapi cukup untuk film indie gitu loh Mas untuk film indie yang ke bioskop itu hitungannya udah cukup bagus. Iya. Film itu sebetulnya nyari cuan nggak sih atau butuh balik modal nggak sih atau cuma ekspresi dari aku pengen berkomunikasi ini ya udah aku bikin aja gitu loh. Kalau dari pengalaman Mas Popon tuh harusnya yang tahu Mas. Kan itu filmmaker banget Mas. Kan ini terkait sama kerjanya publicist gitu loh. Kalau Mas Abon bikin film, terus aku jadi publicistnya. Itu filmmaker banget soalnya. Terus kalau aku pribadi ya Mas melihatnya. Terus gimana ya? Dari pribadi lihatnya gimana? Halo. Sorry Mas. Keputus. Iya. Dirimu pribadi ngeliatnya gimana? Kalau aku pribadi ngelihatnya kan si pembuat film ini emang mau bikin film karena untuk mengekspresikan apa yang nggak pernah keluar di film industri gitu kan. Apa yang emang overthinkingnya dia mungkin ideasnya dia, hasil dia ngelamun gitu kan. Pasti ya jadi mediumnya dia buat ngomong lah ya untuk berkomunikasi gitu Mas tapi pasti nggak nutup kemungkinan dia butuh balik modal dong buat bikin film selanjutnya. That's why banyak juga kan yang akhirnya ngejar buat masuk di festival karena kan kalau masuk festival yang gede dan menang itu duitnya lumayan juga Mas bisa buat film berikutnya. Menang di festival itu dapat duitnya toh? Ya nggak semua juga sih Mas. Semua juga Mas ya. Oke. Tapi ya Mas, sebenarnya Mas. Tapi kan value Mas, yang penting value-nya jadi naik gitu. Ya City itu kalau misalnya kasusnya City harus ke bioskop karena apa ya? Karena salah satu syarat FFII kan film yang menang harus ke bioskop gitu. Tapi City kan sudah menang kemana-mana. Ya mungkin juri pada saat itu ya Mas jatuhnya nggak ada alasan untuk nggak di bioskop, emang harus ke bioskop dulu. Untuk City kalah, City harus menang karena masa sih udah menang di Eropa, di Indonesia nggak menang. Nah tapi dia harus di bioskop gitu. Publicist yang baru masuk nih, kan gitu kan kasusnya Lid ya? Ya. Oke. Sebelumnya kan mungkin masih in house gitu ya. Nah ini mungkin tahu-tahu agak ribet nih, lebih gede lagi nih, akhirnya muncul nih. Tapi akhirnya harus ada publicist yang mungkin bisa lebih skupnya lebih gede lagi gitu. Tapi ini itu kasus ini gitu ya. Tapi tadi yang menariknya ziarah nih. Kalau ziarah kan kayaknya dari awal nih si Lydia lebih dari awal tadi bilang begitu kan. Lebih awal
gabungnya gitu. Bahkan saya sempat saya baru tersadar bahwa di Instagram itu sering ada meme-meme gitu kan. Si talentnya itu dibikin meme, dan saya baru menurut saya pada saat itu hal yang baru gitu dari mungkin kacamata orang lama gitu ya. Ternyata bisa dibikin gini ya, publikasi sebuah film tuh bisa juga ya seperti ini, melesetin pemainnya disuruh ngapa, apalagi sekarang tuh ya kayak Dylan itu dengan quote-quote-nya itu juga dijual atau diecer gitu. Iya benar. Nah, ini kalau sementara kan kalau Dylan kan jelas ya dia tujuannya jelas komersial. Tapi kalau Ziarah ini gimana, Lid? Ini kan ya di awal kayaknya dia nggak ke bioskop juga deh gitu. Atau seperti apa? Atau briefnya seperti apa? Jadi pengen tahu nih. Karena menurut saya itu film indie ya, filmnya Mas BW, film yang sangat personal, gayanya pun juga personal gitu. Gitu. Putus nih. Lid, iya kata ini Mas, pedot Mas. Mas, berarti lanjut. Untuk film indie, itu berarti fungsi publish itu hanya mendatangkan penonton ya Mas ya? Terlepas pemutaran itu berbayar atau gratis, saya pemutaran filmnya gratis, dia fungsi publish ini mendatangkan penonton untuk datang ke pemutaran film itu gitu ya? Iya sih, karena distribusi itu kan kalau menurutku Pak, ketika publicist jalan ini udah ketika ada publicist ini kan urusannya sudah dengan bagaimana itu bisa meraup penonton, Mas. Ya benar. Ya kan. Sementara kalau film-film yang tujuannya memang festival atau film ya beda dari awal, memang distribusinya nggak di bioskop, itu ya saya kira juga akan lain ini, tujuannya juga akan lain, tidak semata-mata untuk cuan tadi. Oke. Ya, berarti memang fungsinya publicist di sini adalah mendatangkan komunikan ya, mendatangkan orang yang nonton film. Terlepas dia itu berbayar atau tidak, tapi bagaimana caranya pesannya jadi nyampe film itu berkat dibicarakan. ada publicist. Bagaimana cara film itu dibicarakan. Kan film itu kan saya kira isu ya. Ya. Kalau nggak ada isu, nggak berbasis isu, ya kita nggak akan datang ke bioskop kok. Iya kan? Iya sih, saya kira itu sih yang dulu mungkin di zaman pada saat itu ya di era-era inilah belum digital gitu, saya kira ya belum ada hal semacam ini, dan munculnya tuh kan karena mungkin digital dan berbagai macam saluran bauran pemasaran ini ya, sampai akhirnya muncullah publisis ini gitu. Yes. Oke, matur nuwun Mas Topon. Tadi kayaknya Mas Topon masih nanya ke Lydia tentang Ziarah, karena ini kan indie ya. Mas BW Purwonegara itu kan pendekatannya personal gitu. Nah, gimana ini responnya Lydia? Kalau waktu itu sih emang diajaknya dari habis mereka syuting sih Mbak, saya ingat tuh. Mereka kelar syuting, kemudian Mas Bagus gitu kan, yang jadi tangan kanannya Mas BW, Mas Bagus, aku, dan ada beberapa anak isi kalau nggak salah. Jadi kita yang sering nongkrong itu untuk bikin konten gitu Mas. Kontennya apa nih? Quote-nya apa ya? Jadi kayak kolektif bikin dulu banyak gitu buat nanti paralel satu-satu dikeluarin gitu kan Mas, sesuai timeline. Kalau aku kemarin emang nggak sampai ngikut banget yang di bioskopnya gitu kan, karena itu pas banget aku mau ngelarin tesis, jadi pas mau ke bioskop aku udah mulai kewalahan gitu. Dan kan sebenarnya produsernya juga Ridla itu timnya Novi. Nah, mereka juga yang bantuin publicistnya juga. Jadi ada timnya mereka gitu kan. Kalau aku lebih di konten sih kemarin jatuhnya, jadinya sama sedikit di media lokal aja bantuin. Gitu. Oke. Nah, Lid, sekarang ini tips deh buat teman-teman anak broadcast yang ikut di mata kuliah IMC ini, saat mereka pengen
menerapkan atau pengen nyobain jadi publicist kan, karena rata-rata anak broadcast ini juga kalau mereka nggak beraktivitas, mereka pun bakal punya film dokumenter di mata kuliahnya Mas Tobon, atau saat mereka paling dekat ikutan Ciko gitu ya, mereka juga bakal bikin film bareng anak Ciko nih. Jadi mereka sebetulnya nggak harus lulus untuk bisa menjadi seorang publicist nih, untuk bisa mempraktekkan fungsi publicist. Nah, ada saran nggak, Lid, untuk memulai sebuah profesi publicist saat mereka ini masih mahasiswa? Apa sih sebetulnya yang harus mereka lakukan, atau sampai nanti saat mereka ingin jadi publicist beneran, itu sebaiknya diawali dari mana sih? Karena ini kan mereka sama-sama anak Jogja juga ya, sama kayak dirimu pertama belajar gitu ya. Oke. Mungkin kalau misalnya mau masih yang bisa dari skala kecil ya, maksudnya di lingkup UMY aja dulu gitu Mas. Ketika emang punya film Ciko, ya belajar dari situ. Seberapa banyak yang akhirnya di UMY kan orangnya banyak banget tuh Mas, nggak cuma anak komunikasi, ada kedokteran, ada HI, ada politik gitu kan. Dari mereka belajar di situ aja tuh, kalau achieve bisa sampai anak di luar komunikasi aja yang nonton, itu udah achievement banget dong, ya kan? Iya, benar. Misalnya di sebelah komunikasi ada HI gitu kan, sampai anak HI bisa denger mereka ada pemutaran dan datang, itu satu satu achievement baru kan? Iya, benar. Karena yang tahu, kalau anak komunikasi yang tahu mungkin dari grup WhatsApp gitu kan. Tapi kalau anak sebelah kan berarti ada satu orang yang berperan untuk jadi diplomatnya ke sono, ke anak HI, ke anak kedokteran gitu kan. Ketika misalnya mengadakan pemutaran yang bisa nonton hampir ada ragam gitu kan ya Mas, dari prodi yang lain, itu udah berhasil dong hitungannya. Maksudnya menurut aku ya, ketika yang muter adalah anak komunikasi dan yang nonton anak non komunikasi, itu udah termasuk publicist yang berhasil. Dan ketika misalnya mau mulai di profesional, ya ketika mau sama mencoba seperti aku di JAV, JAV itu biasanya kan setiap tahun akan buka magang gitu kan. Sekarang sih kayaknya udah buka magang sih, karena kan kantor udah ada kantor kan, bisa buka magang ataupun volunteer gitu kan. Maksudnya selama jadi mahasiswa itu menurut aku manfaatkanlah gelar mahasiswa itu dengan sebaik-baiknya. Karena kamu bisa pakai nama mahasiswa tuh buat ngapain aja gitu, mau nyoba ini, nyoba itu, dan kamu kayak free of charge gitu loh Mas. Kalau misalnya sekarang udah pekerja gitu ya Mas, mau ikut webinar aja itu bayar, tapi kan kalau mahasiswa tuh mau ikut webinar banyak banget, bisa belajar dari situ gitu kan. Sekarang ada webinar, bisa belajar dari webinar, ada live IG ketika emang dirasa topiknya menarik ya tonton, dan di situ kamu bisa belajar karena kan praktisi yang ngomong kan Mas, yang udah ngejalanin. Jadi kenapa tidak kita nyatet cheat code-nya mereka gitu kan. Mereka udah fail di mana, ya itu jangan diulang kan, kayak gitu. Ketika mau start di industri, kalau misalnya emang mau kalau kata anak-anak hijrah ya ke Jakarta gitu kan, karena emang produksinya masih banyak di sini gitu kan. Bonek sih Mas. Kayak aku sih bonek sih kemarin sih ke Jakarta itu. Oh gitu ya, nekat aja. Nekat aja dulu gitu kan, sambil nyari peluang gitu kan. Yang jelas mumpung masih mahasiswa, perbanyak juga bertemannya gitu, harus perlu diperbanyak sih Mas. Karena dari situ juga nanti linknya kan akan di situ. Oh kamu temannya ini, ternyata dia temannya siapa lagi gitu kan. Kayak anak film di sini juga kalau ditanya muter-muter itu lagi. Gitu kan. Jadi ketemunya lagi ya. Iya, jadi sebenarnya kadang lingkarannya dekat tapi nggak saling kenal. Ya udah SKSD aja selama jadi mahasiswa, sok kenal sok deket gitu kan. Yang jelas sih buat teman-teman yang masih mahasiswa, manfaatin banget yang namanya jadi mahasiswa mumpung. Karena mungkin banyak yang mahasiswa kan juga biasanya masih dibayarin tuh kuliahnya kayak kan, nggak pusing bayar kos, nggak pusing mikirin makan. Jadi duit yang ada itu bisa entah kalian ikut kelas, entah ikut apa, udah pakai di situ. Daripada cuma nongkrong mulu gitu kan, cuma gibah doang. Iya benar. Itu sih aku jangan sampai melewatkan masa itu aja sih. Title mahasiswa itu cukup menyenangkan, makanya aku biarpun dengan sangat agak terpaksa S2, aku senang karena masih punya title mahasiswa.
Jadi membuka akses kemana-mana tadi, Lid, ya? Iya, karena membuka akses kemana-mana gitu, bahwa apakah ketika jadi teman mahasiswa, ketika magang terus nggak dapat payment dalam bentuk money gitu kan, bentuk fresh money, ya nggak apa-apa, jangan berkecil hati di situ. Tapi sekarang pun tempat-tempat magang tuh udah open buat ada payment-nya kok, Mas. Maksudnya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan magang ya dikuras aja tenaganya gitu kan. Dan pastikan kamu benar-benar tanya di situ kan, kamu mau magang di situ karena apa? Dan tanya, kamu akan ngapain aja nih kalau aku magang gitu kan, biar kamu juga nggak merasa terjebak, kok gue magang cuma disuruh fotokopi gitu kan. Bikin teh sambil gorengan. Iya kan, jangan sampai kamu juga terjebak dengan kamu bingung gitu kan, tapi tanyain juga, jangan diam, tanyain juga, benar. Saya magang di sini akan ngapain Pak, Bu, gitu kan. Itu kan salah satu trik juga biar diterima, Thomas, untuk magang gitu kan. Ada keseriusannya ya. Ada keseriusan di situ, iya. Nggak cuma menggugurkan 3 SKS doang. bener. Justru kalau angkatanku itu kan waktu itu nggak wajib magang kan. Belum ada magang, iya benar. Belum ada magang. Dan aku justru kalau teman-temanku kan ada beberapa yang udah magang di Jakarta gitu kan, di RCTI, di Trans. Peluang mereka ketika di Jakarta survive-nya lebih enak gitu kan Mas, karena udah kenal orang-orang di sini, beda sama aku ya kuliah lagi belum pernah ke sana terus nekat aja ke Jakarta gitu kan. Ya untungnya mungkin nasibnya bagus, mungkin teman-temannya lagi butuh aku dan aku ada gitu kan Mas. Nah, kemungkinan itu kan banyak, tapi kayak ya manfaatin deh mumpung jadi mahasiswa gitu. Gas terus lah mumpung badannya masih kuat, idenya masih banyak gitu kan. Tapi ya ketika emang tahu limit juga sih Mas, maksudnya karena ini udah agak berumur ya Mas, udah mulai berasa boyoannya gitu kan, karena waktu mahasiswa gas terus anaknya, tapi ternyata harus buat istirahat juga sih teman-teman. Iya, jadi ini paling saat mahasiswa itu memang banyak sekali kesempatan, manfaatkan. Dan jangan takut bercita-cita ya, jangan takut aku pengen jadi publicist, nggak apa-apa, cita-cita dulu aja, usahakan dulu ke arah sana, toh ntar juga ada yang ngarahin kok ya, selagi kita aktif berorganisasi, aktif ikutan webinar, aktif jadi volunteer di mana-mana, tidak berorientasi pada uang, tapi lebih pada networking sama pengalaman ya. Ya, benar. Oke, sip. Thank you banget Lydia. Ternyata di malam hari ini, seperti yang telah kami duga sebelumnya, ada banyak sekali ilmu-ilmu nggak cuma masalah publicist doang, dari KOL, dari motivasi soft skill untuk menjadi seorang profesional. Mesti dari kemarin tuh yang hari Kamis gitu juga, Jumat gitu juga, jadi aslinya ngomong sama praktisi yang alumnus tuh mesti ngasih banyak sekali oleh-oleh buat teman-teman di Jogja. Amin, semoga bermanfaat. Banget. Ntar kalau misalnya ada yang mau berkontak-kontak, tanya langsung juga nggak apa-apa, Mas, bisa DM Instagramku. Oke, gitu. Bisa dicek di bawah sini ya. Di bawah sini. Iya. Wah, ngerepoti editor ya, Editornya Zoom. Jadi di kolom komentar aja, YouTube aja. Ya. Di kolom komentar YouTube nanti ada. Ya, nanti aku masuk di itu link WA di situ. Oke. Boleh. Oke deh kalau gitu. DM aja ya, jangan WA. Nanti personal sekali. Aman Mbak, udah nggak punya kehidupan personal, life work. Oke. Ini publicist sejati ini. Pokoknya hashtag kerjaannya main HP. Itu Lydia udah. Jangan main HP ya. Oke deh kalau gitu Lydia, thank you banget. Saya Mas Tobon dan juga Mbak Ami pamit. Matur nuwun atas sharingnya. Ya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga masih seru-seru aja. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.